Iqra'ul Qur'an, wahai umat Islam, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena Al-Qur'an itu akan datang kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Quran, bukan cuma pembaca Quran, tapi yang menjadikan Quran itu sebagai sahabatnya. Kalau sahabat itu apa sih? Ya, teman dekat, teman setia. Kemana dia pergi, ikut. Nah, itu sahabat setia namanya. Jadi bukan cuma sekedar baca. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran datang kepada sahabat-sahabatnya. Jadi Anda harus menjadi sahabat Al-Quran. Kalau Anda menjadi sahabat Al-Quran ketika di dunia, maka Al-Quran datang kepada Anda pada hari kiamat menjadi apa? Syafi'an li ashabi, membawa syafaat, pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN, ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita bersalawat dan menyampaikan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati Allah, Surah Ali Imran, hari ini, pagi ini kita memulai kajian kita. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat, mari kita niatkan, ya, kita hadir secara virtual di majelis ilmu ini dengan niat kita ingin meraih hidayah Al-Quran. Itu yang paling utama. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkar ulul albab. Dalam surat Shad ayat 29, ya, niat kita yang paling tinggi untuk membaca dan mempelajari Al-Quran adalah untuk mentadabburinya. Ya. Dengan tadabbur itu Al-Quran akan memberikan keberkahan. Apa keberkahan Al-Quran untuk kita? Yaitu kita akan mendapatkan hidayahnya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita mengarungi kehidupan kita agar kita selamat di dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita menata niat kita, mari kita jaga keikhlasan hati kita, ya, karena niat yang diterima oleh Allah adalah niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, surah Ali Imran, alhamdulillah, kita selama pandemi ini, ya, bahkan mungkin sudah dimulai sebelumnya, itu sudah menyelesaikan, ya, surah Al-Baqarah 200 berapa? 85 atau 287 ayat, ya, dari surah Al-Baqarah ini. Luar biasa. Ya, kita mudah-mudahan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini.
Nah, surah Ali Imran ini adalah kembarannya surah Al-Baqarah. Kenapa disebut kembar? Karena Nabi SAW diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ya, menyatakan begini. Anas bin Malik mengatakan bagaimana? Kana rajul idza qara'a Al-Baqarah wa ala Imran udda fina dha sya'nin. Ya. Seorang kalau membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran itu, maka dia dianggap, ya, di kalangan kami, orang itu kalau dia sudah menguasai surah Al-Baqarah dan Ali Imran, sudah bisa membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, sudah hafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran, bisa mengamalkan surah Al-Baqarah dan Ali Imran, udda fina dha sya'nin, maka dia tergolong di antara kami ini adalah orang yang memiliki keistimewaan. Ya. Jadi orang istimewa di zaman Nabi dan sahabat itu bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang punya jabatan hebat, bukan orang yang punya pangkat harta tahta dunia. Tidak, tapi orang yang memiliki ilmu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi di mata sahabat Rasulullah, ya, orang yang menguasai ilmu surah Al-Baqarah dan Ali Imran ini adalah orang yang memiliki keunggulan, memiliki keistimewaan di mata kami, kata mereka, sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita belajar ini surah Al-Baqarah, ya, sampai selesai nanti surah Ali Imran. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan ini yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Kenapa? Nah, ada rahasianya nanti, ya. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran ini, ya, oleh Rasulullah SAW disebut sebagai surah Az-Zahrawain, surat yang memiliki dua cahaya. Dua-duanya ini bercahaya. Ya. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, wahai umat Islam, bacalah Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan kita orang yang rajin baca Quran. Amin ya rabbal alamin. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Allah. Karena Al-Qur'an itu akan datang kepada, ya, sahabat-sahabatnya. Nah ini, ya, sahabat-sahabat Quran. Ya, bukan cuma pembaca Quran, tapi yang menjadikan Quran itu sebagai sahabatnya. Kalau sahabat itu apa sih? Ya, teman dekat. Ya, teman setia. Kemana dia pergi ikut. Nah, itu sahabat setia namanya. Jadi bukan cuma sekedar baca. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran datang kepada sahabat-sahabatnya. Jadi Anda harus menjadi sahabat Al-Quran. Ya. Kalau Anda menjadi sahabat Al-Quran ketika di dunia, maka Al-Quran datang kepada Anda pada hari kiamat menjadi apa? Syafi'an li ashabi. Membawa syafaat. Pertolongan. Ya. Pertolongan. Ya, ketika kita nanti di hari kiamat ini susah, nggak ada yang nemani. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua pada lari. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Memikirkan bagaimana dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bebannya enggak ada istri, enggak ada suami, enggak ada anak, enggak ada saudara, enggak ada teman yang mau membantu kita. Ngurus dirinya aja kesusahan. Mereka lari dari orang-orang yang dikenalnya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin.
Bahkan dulu di dunia teman dekat, teman karib. Ya. Tentu teman karib dalam apa? Dalam kejahatan, dalam kesesatan, dalam kekufuran, dalam kemusyrikan, dalam kezaliman. Mereka nanti di hari kiamat, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Mereka akan jadi musuh bagi temannya nanti. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu pun orang bertakwa bakal jadi teman lagi itu karib nanti ketika sudah masuk ke dalam surga. Dalam perjalanan menuju padang mahsyar enggak masing-masing enggak tahu. Masing-masing enggak mau ngurus yang lain, ngurus diri aja sendiri. Ya. Yang bisa memberikan pertolongan kepada kita pada hari kiamat adalah Al-Quran yang sudah menjadi sahabat kita. Ini sahabat yang gak bakal lupa kepada sahabatnya. Itu cuma Al-Quran. Ya. Iqra'uz Zahrawain. Nabi gak perintah cuma baca Quran saja. Baca Quran ini umum. Ya, surat Al-Ikhlas, Al-Quran juga ya. Ya, kan ada Nabi bilang Quran surat Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran. Nah, lalu diartikan, kalau baca Quran 3 kali hatam Quran dong. Nah, cuma baca Al-Ikhlas aja terus. Ya, yang lain Qurannya kagak dibaca. Nah, ya. Maka Nabi lebih mengkhususkan lagi, Iqra'uz Zahrawain, bacalah oleh kalian 2 surat yang bercahaya. Allah. Apa itu? Al-Baqarah wa Ala Imran, yaitu surah Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati, karena kedua surat itu nanti datang pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatani, dia akan menjadi apa? Menjadi awan yang menaungi, yang melindungi kita, membawa kesejukan kepada kita. Au ka'annahuma ghayayatani, sama artinya, ya, 2 awan yang membawa, melindungi kita dari terik, dari panasnya, dari bencana hari kiamat nanti. Ya, subhanallah. Tuhajjani an ashabihima, 2 surat ini yang akan membela teman-temannya, yang akan membela ya hamba-hamba Allah yang rajin membaca, rajin menghayati, mentadaburi dan mengamalkan serta menegakkan isi 2 surat ini. Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah, itu ya. Itu yang kemarin, itu surat sudah selesai. Fa inna akhdaha barakah. Enggak apa-apa, ini saya sampaikan lagi untuk mengingatkan ya, supaya lebih supaya refresh. Ya. Karena mengambil surat Al-Baqarah itu adalah keberkahan, barakah. Wa tarkaha hasrah, meninggalkannya itu adalah suatu penyesalan, kerugian. Wala tastati'uhal batalah, dan surah Al-Baqarah ini kalau dibaca di rumah kita tidak akan tembus masuk oleh ahli-ahli sihir. Nauzubillah min zalik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimulai surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini menarik. Apa hubungannya, kaitannya surat Al-Baqarah dengan surah Ali Imran? Ada pertanyaannya. Ya. Kenapa setelah surah Al-Baqarah ada surat Ali Imran? Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu ingin tahu, surat Al-Baqarah ini adalah surat pertama yang turun di Madinah setelah Nabi hijrah. Itu yang pertama. Ya, meskipun nanti ayat-ayatnya turunnya itu nanti terpencar-pencar, tetapi yang pertama kali turun dari surah Al-Baqarah itu turun pada tahun 2 Hijriyah. Ya, insya Allah. Itu yang paling pertama turun di Madinah. Sementara surah Ali Imran ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu turunnya ya berkaitan ayat 1 sampai 63 surat Ali Imran ini itu untuk menjawab pertanyaan sekaligus juga debat dengan kaum Nasrani Najran. Kapan itu terjadi? Para ulama mengatakan delegasi Nasrani, orang-orang Kristen Najran
yang datang ke Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW, ya, berdebat tentang status ketuhanan Isa Al-Masih, dan kemudian diakhiri dengan mubahalah, ya, dari Rasulullah SAW kepada mereka. Fanabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, itu ayat 64, ayat 63 maaf. Itu subhanallah, itu baru terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ya, setelah Futuh Makkah, setelah penaklukan kota Makkah. Nah, berarti ada di awal dan ada di ujung. Tapi ini dua surat ini adanya di awal mushaf. Ya. Apa hubungan antara surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran? Nah, kita lihat. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, surah Al-Baqarah itu lebih fokus kepada, ya, pertanyaan kepada kisah tentang Bani Israel, kaum Yahudi yang berbuat makar kepada Rasulullah di Madinah. Nah, maka Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ini menyingkap kejahatan, keburukan kaum Yahudi di Madinah dengan mengingatkan bagaimana kisah mereka ini diangkat derajatnya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutus Nabi Musa alaihi salam. Maka dimulai dari mana? Dimulai nanti itu ada 3 bagian surah Al-Baqarah. Juz yang pertama saya sudah sampaikan dulu, mudah-mudahan masih ingat ya. Itu mukaddimahnya surat Al-Baqarah juz 1. Kemudian ada kisah tentang Nabi Adam, penciptaan Adam, yaitu persiapan Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Ada potensi berhasil dan gagal. Kemudian setelah itu dari ayat 40 sampai 100 berapa? Subhanallah, 123 ya. 124 itu semua bercerita tentang Bani Israel, keburukannya, kejahatannya, ya, kebobrokan moralnya setelah mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka Allah mengingatkan kepada mereka berbagai pengkhianatan yang mereka lakukan bahkan ketika Nabi Musa hidup. Ya, itu semua diungkapkan dari ayat 40 ya sampai 124. Nah, setelah itu 124 sampai 100 berapa? 143, 142 itu adalah surat atau yang berisikan kisah tentang Nabi Ibrahim dan keturunan beliau yang saleh. Nah, ini untuk apa? Mengingatkan kepada mereka, ya, bahwa mereka ini mestinya bersyukur kepada Allah, diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah utus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul terbaik, yaitu dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan Nasrani. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ini yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 67. Ayat 68-nya itu penegasan bahwasanya Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, karena beliau hidup ada sebelum adanya klaim Yahudi dan Nasrani. Yahudi mulai dari kapan? Ini agama disebut agama Yahudi, baru muncul nama agama Yahudi itu enggak ada dari zaman Nabi Adam. Ya, kemudian terus berlanjut kepada Nabi Ibrahim, ya, sampai kepada Nabi Musa belum ada namanya agama Yahudi. Itu semua namanya Islam. Wa nahnu lahu muslimun, ya kan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesannya Nabi Ibrahim kepada anak cucu keturunannya. Semua nabi-nabi yang ada di kalangan Bani Israel, anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan Bani Israel itu ada? Itu ada setelah Nabi Yakub. Yakub itu namanya Israel. Nama julukannya. Jadi Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail belum ada nama istilah Israel.
Bani Israel itu adalah putra-putranya Nabi Yakub. Baru dari situ. Nabi Musa agamanya juga Islam. Wa nahnu lahu muslimun. Beliau selalu mengatakan, silakan dibuka ayat-ayat Al-Quran. Berserah diri kepada Allah. Mereka semua bertauhid kepada Allah. Baru setelah wafat Nabi Musa alaihissalam ada penyelewengan terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Baru disitulah dikenal Yahudi. Nah itu yang dibantah oleh Al-Quranul Karim. Bukan pula Nasrani Nabi Ibrahim itu. Ya, karena ada yang mengatakan ini dua-dua ini memang mengklaim ya bapak kami, patriark kami adalah Abraham. Kami ini sumbernya dari Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi itu semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awlan nasi bi Ibrahim ayat 68. Ya, kita lompat dulu nih untuk bisa tahu gambaran utuh Al-Baqarah dan Ali Imran. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Orang yang paling berhak ya, disebut sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, yang paling berhak terhadap warisan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada milah Ibrahim alaihissalam, siapa? Lalladzina taba'u, orang-orang yang mengikuti, yang setia dengan ajaran Nabi Ibrahim. Walladzina amanu lalladzina taba'u wa hadzan nabiyyu, dan yang kedua orangnya yaitu nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dialah penerus, pelanjut ya, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merestorasi dinul Islam, agamanya semua nabi dan rasul yaitu Islam direstorasi dengan mandat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan kepada asalnya. Kepada siapa? Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam Islam itu dua ajaran Nabi Ibrahim yang paling memberikan pengaruh di dalam ajaran agama Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah apa? Ibadah kurban dan ibadah haji. Ini ciri khas agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW yang sangat mirip dan sama, dan itu jelas bersumber dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang itu dalam agama lain nggak ada. Ya, ibadah kurban ini peringatan ya, bagaimana Ibrahim mengorbankan putranya Ismail dan bagaimana beliau berjuang menegakkan tauhid mulai dari ayat 125 sampai 140 surah Al-Baqarah, semua diejawantahkan dalam syariat ibadah haji. Dan itu hanya ada dalam agama Islam. Itulah millah Ibrahim. Wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kesamaan antara surah Al-Baqarah dan Ali Imran yang kedua adalah, kalau surat Al-Baqarah itu fokus bicara tentang kesesatan, membongkar kejahatan dan kesesatan kaum Yahudi, ya, Bani Israel, maka surah Ali Imran ini adalah berdebat, membongkar dan membantah akidah Trinitas kaum Nasrani. Bisa dibaca ayat 1 sampai 63 itu. Itulah yang melatar belakangi asbabun nuzulnya surah Ali Imran ini ayat 1 sampai 63 ya. Subhanallah. Nah, banyak lagi yang lain-lain. Apa kesamaannya? Kata Buya Hamka, ya di sini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah disebut bermacam-macam manusia yang beriman, yang kafir dan yang munafik. Dan dalam surah Ali Imran disebutkan orang-orang yang mengikuti bunyi ayat yang mutasyabihat karena hendak mencari fitnah. Di dalam surat Al-Baqarah terdapat kisah tentang asal mula kejadian Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan di surah Ali Imran ya dikemukakan asal mula kejadian Nabi Isa. Ya. Jadi Nabi Isa ini nggak pantas dijadikan Tuhan. Tidak pantas dia ya dikeluarkan dari sifat kemanusiaannya
yang paling mentok dari sifatnya Nabi Isa itu adalah sebagaimana pernyataan Al-Quran. Ya, apa pernyataan Al-Quran? Al-Quran itu mengatakan Nabi Isa adalah apa? Sebagai apa dia? Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya, Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Kalimat Allah yang dihembuskan ke dalam diri Maryam sehingga beliau bisa melahirkan anak tanpa kehadiran seorang suami, tanpa ada suaminya. Karena Allah yang meniupkan langsung. Semua manusia ini berasal dari tiupan ruh, ya, berasal dari Allah ruhnya. Tiupan ruhnya itu semua dari Allah. Wa nufikha fihi ruh. Ya, tapi tapi ada sebabnya, ada sebab akibatnya, ada hubungan suami istri, baru Allah tiupkan ruhnya. Tapi kalau Nabi Isa ini khusus ditiupkan ruhnya tanpa ada hubungan sebab akibat hubungan suami istri. Cuma ada ibunya, bapaknya nggak ada. Tapi Allah mampu. Kenapa? Karena Nabi Adam saja ada wujudnya diciptakan oleh Allah tanpa adanya bapak dan ibu. Hebatan mana? Ya? Satu nggak punya bapak, yang satu lagi nggak punya bapak, nggak punya ibu. Hebatan mana? Nabi Adam dong. Ya kan? Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Nabi Isa, kalau kalian bingung, kalian merasa takjub dengan Nabi Isa alaihissalam karena nggak punya ayah, ya, lahir tanpa ayah, kok bisa kalian takjub? Ada yang lebih hebat dari itu, Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan Adam itu dari tanah. Ya. Thumma qala lahu kun fayakun. Lalu Allah cukup mengatakan kun fayakun. Adalah, maka dia ada. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran diawali dengan apa? Dengan alif lam mim. Apa itu alif lam mim? Disebut dengan huruf konsonantal atau huruf muqatta'ah. Kita baca alif lam mim, padahal hurufnya a, la, ma, tapi dibaca seperti kita mengeja huruf hijaiyah. Kita nggak bacanya alam, kita nggak baca alim, ya, kita nggak baca alum, ya kan? Ini 3 huruf. Kalau disambung, kalau bahasa Arab kan mestinya ada asal katanya, ada istiqaqnya, ada ininya, apa namanya, ada membentuk makna dan mabna, ya, ada misalnya fiil madhi, fiil mudhari, lalu ada maknanya, ya kan, kata kerja terdahulu, sekarang dan akan datang itu memiliki makna. Tapi alif lam mim ini bukan bentuk kata kerja, ya. Dia terdiri dari 3 huruf dan bukan kata kerja atau kata benda. Ya. Ini yang disebut dengan huruf muqatta'ah. Terputus, tidak membentuk suatu makna fisikal. Tetapi dia membentuk suatu peringatan dan merupakan satu tanda kemukjizatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Alif lam mim ini kita baca sebagaimana kita mengeja alif lam mim. Sama dengan surat Al-Baqarah, ya. Sama itu dimulainya, alif lam mim juga di sini. Subhanallah. Apa maksudnya sih? Kenapa Allah buka surah Al-Baqarah dan Ali Imran yang menjadi 2 surat cahaya itu dengan huruf konsonantal? Ini nggak ada artinya. Sehingga para ulama mengatakan, kebanyakan kan, kalau kita buka tafsir Jalalain, misalnya tafsir yang ringkas itu apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu tentang maknanya. Karena ini nggak ada dari segi bahasa Arab ini memang nggak ada maknanya, Pak.
tapi ada makna spiritualnya. Apa makna spiritualnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Makna spiritualnya adalah, ya, kalau kita lihat di sini itu menunjukkan bahwasanya ya makna spiritualnya ini apa? Itu untuk peringatan. Peringatan, teguran kepada siapa? Kepada kaum musyrikin Quraisy. Ya. Bahwa ayat-ayat Al-Qur'an ini, ya, yang turun kepada Nabi Muhammad, ya, yang kemudian aku tantang kalian untuk mendatangkan dengan ayat yang sama dan serupa mirip dengan Al-Quran, tapi kalian tidak mampu untuk membuat seperti Al-Quran. Kan ditantang oleh Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Di awal surat Al-Baqarah, ya, di lembar halaman berapa itu? Kedua atau ketiga? Ya. Buatlah seperti yang satu surat Al-Quran yang sama saja, mirip. Nggak bisa. Padahal sudah Allah tantang, silahkan kamu cari teman-teman, penolong-penolong kamu. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithla hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Dalam surat Al-Isra Allah bahkan mengatakan, jangankan kalian bangsa Arab, ajak semua manusia yang pandai, cerdik, pandai di atas muka bumi ini. Bahkan ajak pula jin. Nah, nggak mampu kalian manusia, ajak jin juga. Suruh kumpul cendikiawan-cendikiawan manusia dan intelektual-intelektual jin. Nah itu. Kumpul untuk apa? Bikin seperti Al-Quran. Nggak bisa, bos. La ya'tuna bimithlih. Yang mirip saja dengan Al-Quran nggak bisa. Meskipun mereka saling membantu. Ya. Sudah ditantang oleh Allah. Nah, Allah menegur mereka, Allah menantang mereka dengan alif lam mim. Wahai orang-orang musyrikin Quraisy, wahai kaum cerdik pandai dunia, dari dulu, dari awal turunnya Quran sampai hari kiamat nanti, kalian tidak bisa membuat seperti Al-Quran, padahal Al-Quran ini disusun ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya dari huruf-huruf yang kalian biasa gunakan. Kalian pakai alif, kalian pakai alif, Quran pakai alif juga. Lam juga pakai alif. Ya, kalian pakai bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab pakai ada lamnya juga. Mimnya kalian pakai, kalian gunakan, kalian baca, kalian tulis dengan huruf mim. Quran juga pakai huruf mim. Kenapa kalian tidak bisa? Nah ini maknanya, Pak. Jadi ingin menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka ini tidak sanggup dan tidak mampu untuk mendatangkan yang sama dengan Al-Quran. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mukjizat alif lam mim ini. Ini yang paling rajih di pendapat di antara para ulama. Ya, jadi nggak usah dicari-cari alif ini maknanya lam ini begini, mim, nggak bisa, nggak nyampe kita ke sana. Yang jelas-jelas sudah telak-telak, kata orang Betawi telak-telak. Yang telak-telak, ya, ini membuktikan Quran itu datang dari Allah adalah ketidakmampuan kalian membuat seperti Al-Quran, padahal dia satu sama hurufnya dengan rangkaian yang kalian susun dalam bahasa dan sastra Arab itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Dia yang maha hidup. Bukan hanya hidup sendiri, tapi menghidupkan semua makhluk. Kehidupan semua makhluk itu bergantung dengan apa? Dengan kun fayakunnya Allah. Dialah Al-Hayy, satu-satunya yang maha hidup. Yang sifat hidupnya itu melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hidup kita ini, Pak, bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Allah. Ya. Kemarin teman kita masih hidup,
masih ngobrol, masih senyum, masih WA-an sama kita, tahu-tahu dicabut nyawanya oleh Allah. Ya. Hidup bagi manusia itu bukan sifat yang abadi. Tapi yang abadi, sifat kehidupan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi makhluk hidup yang lain, Pak. Semut usianya, umurnya cuma berapa hari, berapa bulan udah mati. Nyamuk usianya nggak sampai setahun. Ya, berapa bulan juga mati dia. Ya. Yang lain-lain sama. Nggak ada makhluk hidup ini yang usianya sampai, ya mungkin ada yang ratusan tahun, ya puluhan tahun, ratusan tahun, itu kayak ada sebagian makhluk hidup lah ya. Ya seperti kura-kura itu bisa hidup agak lama itu. Ya kalau ikan hias yang agak lama itu arwana misalnya ya. Ini bapak-bapak yang senang piara arwana itu bisa puluhan tahun juga kalau ngerawatnya benar. Itu pun ngerawatnya benar. Kalau nggak ngerawatnya benar ya mati juga dia. Jadi sifat kehidupan makhluk ini nggak ada yang abadi. Hanya Allah. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini sudah penegasan pertama. Karena untuk membantah keyakinan Nasrani, Trinitas, bahwa Isa itu adalah putra Allah, Isa itu adalah Allah, satu di antara tiga oknum Allah. Ini langsung dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Al-Hayyu. Dialah yang maha hidup, menghidupkan seluruh makhluk. Dialah yang abadi dalam kehidupannya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Untuk menunjukkan makna Asmaul Husna Al-Hayy, itu ada beberapa Asmaul Husna yang lain. Al-awwal, dialah yang permulaan. Al-akhir, dialah yang tidak ada batas akhirnya. Az-zahir, dialah yang nampak yang zahir. Al-batin, yang tidak nampak yang batin. Dialah Al-baqi, dialah Allah yang maha kekal. Dialah Al-warith, dialah yang mewarisi seluruh kehidupan di langit dan di bumi dan seluruh alam semesta. Ketika semua nanti alam semesta ini, kehidupan di alam semesta ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya yang tegak. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Jadi ini di awal sudah ditegaskan tauhid kepada Allah. Makanya tauhid ini jangan main-main. Ya, jangan main-main dengan tauhid. Bertauhidlah kita kepada Allah dengan benar. La ilaha illallah. Al-Hayyu, dia yang maha hidup. Al-Qayyum, yang mengurusi seluruh makhluknya. Bukan hanya berdiri sendiri, tapi seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah. Al-Qayyum, itulah. Diurusi. Ya, urusan makhluk ini semua diurus sama Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah itu setiap hari, setiap saat, setiap detik sibuk ngurusi makhluknya. Ya, Allah tidak tidur. Ya, Allah tidak ngantuk. Ya, ingat, baca lagi nih, kalau kita baca ayat seperti ini dan tafsirnya itu biasanya kalau Bapak buka tafsir Kementerian Agama itu, tafsir ayat 2 ini dikembalikan kepada surah Al-Baqarah ayat 255. Apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Enggak ngantuk, enggak tidur. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah pemilik yang memiliki semua apa yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya kecuali itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, dia yang mengetahui semua apa yang di langit dan di bumi. Ya. La yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya, kursinya saja, singgasananya Allah
itu meliputi seluruh langit dan bumi. Ya, pokoknya kebesaran Allah itu nggak bisa dinalar oleh manusia. Allah itu maha besar, makanya ketika kita sholat, ya, kita menghadap Allah, takbiratul ihram, Allah, masya Allah, Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Kebesaran manusia hamba Allah mendapatkan kekuatan itu dari apa? Bersumber dari kebesarannya Allah. Kekuatan orang beriman itu sumber dari mana? Dari kekuatannya Allah. Ya. Maka orang beriman itu enggak takut kepada apapun. Ya. Yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Orang beriman itu hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Gitu. Kenapa? Karena kita punya sandaran yang maha kuat, yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qayyum, dia mengurusi, ya, yang mengurusi terus-menerus secara sempurna, mengurusi makhluknya. Jadi kehidupan kita ini, Pak, diurus sama Allah. Jadi jangan takut kita ini kekurangan rezeki, jangan takut kita kehilangan jabatan, jangan takut kita kehilangan apa saja yang kita miliki di dunia ini, karena kehidupan kita semua sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayakan pengurusan kita kepada Allah. Kalau Bapak Ibu percaya kepada, ya, orang lain yang mengurusi kita, mewakili kita dalam mengurusi apa? Tanah, ya, ngurusi BPKB, ngurusin STNK, itu kan ada biro-biro. Bapak percaya, Bapak yakin, ya, itu pun kita bayar. Lah Allah ngurus kita nggak bayar kepada Allah. Selesai semua urusan kita, ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua binatang makhluk yang bernyawa di atas muka bumi, manusia termasuk di situ, dabbah, itu semua rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak usah takut. Kita bekerja saja, berusaha saja. Allah yang sudah menentukan kadarnya. Ya. Nah itu. Jadi Allah itu terus menerus dan secara sempurna. Nah ini. Jadi makna Al-Qayyum bukan hanya sekedar berdiri sendiri, tapi terus menerus dan secara sempurna berkesinambungan mengurus hajat hidup makhluknya. Dari sebelum lahir sampai mati. Coba manusia itu diurus sama Allah. Coba kalau nggak diurus sama Allah, Pak, 1 detik manusia nggak diurus sama Allah, lewat ente semua. Hancur dunia ini kalau tidak diurus sama Allah. Sedetik. Semua ini dengan, kenapa semua peristiwa ini semua terjadi di atas muka bumi dan di alam semesta ini semua terjadi dengan sepengetahuan dan seizin Allah. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi di atas muka bumi ini. Makanya apa Allah mengatakan? Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Semua yang terjadi, bahkan daun-daun yang berguguran, ya, Allah tahu berapa jumlahnya. Ya, semua yang basah, yang kering, biji-bijian, tanam-tanaman, berapa, semua takarannya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini disuruh berusaha saja. Lalu setelah itu serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, karena semua ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Ya, bencana, musibah, apa saja peristiwa, itu semua sudah menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur, dialah Maha Pengatur. Al-Mudabbir yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ya. Ini Allah perkenalkan pertama tadi apa? Perkenalkan namanya. Ya, supaya mantap tauhid kita kepada Allah. Yang kedua, Allah umumkan bahwa Dia telah menurunkan
kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab, ya, yaitu Al-Qur'an. Ini dengan benar, dengan kebenaran, membawa kebenaran. Ya, jadi Allah setelah menciptakan manusia, menciptakan alam raya ini, tidak dibiarkan berjalan seenaknya, berjalan sendirian. Ada panduannya, ada guidance-nya, ada manual book-nya, supaya manusia dan kehidupan di muka bumi ini dan di seluruh alam semesta ini berjalan dengan baik. Maka Allah turunkan panduannya. Apa panduannya? Alkitab. Maka semua nabi dan rasul dibekali dengan kitab suci, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya kitabullah yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dengan kitab sebelumnya, yaitu At-Taurat wal Injil, Taurat dan Injil? Bedanya dari kata nazzala untuk Al-Quran dan anzala untuk Taurat dan Injil. Apa bedanya, Pak? Nazzala itu memberikan arti pemahaman bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini berangsur-angsur, tidak turun sekaligus, dicicil. Apa maksudnya dicicil? Bukan nyicil utang ya. Nah, dicicil sedikit-sedikit. Ayat itu turun selama kurang lebih 23 tahun. Dari turunnya rangkaian pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ya ayat yang terakhir, ya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surat Al-Baqarah. Ada yang mengatakan surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum, itu terserah. Ada yang mengatakan tentang ayat riba itu, tapi yang menjadi disepakati oleh para ulama 70 hari, 72 hari sebelum wafat, itu ayat terakhir turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Nah, itu berlangsung selama berapa? 20 kurang lebih 23 tahun. 13 tahun Nabi di Madinah atau 12 tahun setengah, dan 10 tahun Nabi berdakwah di Madinah. Itu semua ada hikmahnya. Kenapa? Ya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an ini kami turunkan secara terpisah-pisah. Faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau wahai Muhammad bacakan Al-Qur'an ini kepada manusia, supaya mereka bisa menghayatinya dengan baik sesuai dengan kondisi saat Al-Quran itu turun, sesuai dengan kondisi manusia. Jawaban menjadi jawaban dari Allah buat manusia ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupannya, menjadi panduan hidup. Dan supaya apa? Supaya umat ini bisa menghafal Al-Quran ini dengan mudah. Maka ini yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Ya. Untuk apa? Ketika ayat Quran turun, untuk dibaca, untuk dihafalkan, dan untuk diamalkan. Dan itu hanya bisa kalau Quran ini turun berangsur-angsur. Ya, bukan angsuran tagihan. Ya, tapi Qurannya turun berangsur-angsur. Supaya apa? Mudah dipahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk jadi peringatan, untuk dihafal mudah. Coba sekarang, ya, penghafal Quran di dunia ini banyak sekali. Mudah menghafal Quran itu. Kenapa? Itu berkat Al-Quran ini turun sedemikian rupa dalam waktu 23 tahun. Ya. Kalau dalam kitab suci lain belum tentu ada yang bisa menghafal itu. Perjanjian lama, perjanjian baru, ya, tidak ada yang hafal. Tapi Al-Quran ini luar biasa. Jadi hafal setiap hurufnya, tidak ada yang luput. Ya, itu perbedaannya, Pak. Nazzala 'alaikal kitaba bil haq, dengan kebenaran. Al-Quran ini benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sumbernya benar, isinya benar,
yang membawa turunnya itu adalah benar utusan Allah, yaitu Jibril alaihi salam, ya. Dan yang menerima risalah itu adalah benar, adalah seorang nabi yang ditunjuk, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkap semua unsur kebenaran di dalam Al-Qur'an itu. Proses turunnya pun benar, tidak tercampur. Tidak bisa didekati oleh jin, tidak bisa didekati oleh setan, iblis ingin campur tangan, ya, mempengaruhi redaksi Al-Qur'an. Ya, kalau kita Pak surat, ya, mohon maaf. Ini surat nih. Dari atasan turun ke bawah, redaksinya bisa berubah, lain. Ada lain kepentingan, turun dari pimpinan pejabat tinggi turun ke bawah, bisa redaksinya bisa berubah. Ya, ada tim sekretaris, ada sekretariat, ada ini, ada itu, titipan ini, titipan itu, bisa berubah tuh surat isinya. Ya. Tapi kalau dari Allah nggak ada intervensi. Ya. Malaikat Jibril cuma bawa, bukan kata-kata Jibril, bukan kata-kata Muhammad, itu Al-Quran, bukan. Dia adalah kata-kata Allah 100%. Lau taqawwala alaina ba'dal aqawili la akhadna minhu bil yamini thumma laqata'na minhu al-watin. Ya, kalau Muhammad menambahkan kata-kata, mengubah redaksi Al-Quran, bermain-main dengan Al-Quran, apa kata Allah? Allah mengancam. La akhadna minhu bil yamin, kami akan tarik ubun-ubunnya dengan kekerasan, dengan tangan kanan. Ya. Wala qata'na minhul watin, dan akan kami putus urat lehernya. Ya. Tidak ada. Al-Quran itu tidak ada campur tangan manusia. Malaikat saja tidak bisa. Semua dijaga oleh Allah. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Kitab Al-Quran itu berada, disimpan di suatu kitab yang terjaga. Maknun, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran di Lauhil Mahfuz itu kecuali orang-orang, kecuali makhluk-makhluk yang dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan izin untuk mengambilnya, lalu disampaikan kepada para nabi dan rasul. Ya, jadi tidak ada campur tangan manusia ini. Ini sudah menjadi peringatan. Nah, kalau apa namanya, Taurat dan Injil itu wa anzalat Taurata wal Injil. Nah, proses penurunannya Taurat dan Injil itu tidak seperti Al-Quran. Dia adalah inzal, turun sekaligus. Ini bedanya. Turun sekaligus. Taurat kepada Nabi Musa turun sekaligus. Injil kepada Nabi Isa turun sekaligus. Tidak ada berangsur-angsur seperti halnya Al-Quran. Itu. Dan Al-Quran ini fungsinya apa? Musaddiqan lima baina yadayhi. Dia membenarkan, ya, menyetujui isi kitab yang ada di hadapannya sekaligus mengoreksi. Nah, ini fungsi Al-Quran. Subhanallah. Nah, ini untuk apa? Untuk menegaskan bahwa ada hubungan antara Al-Quran dengan Taurat dan Injil yang terdahulu, yang masih terjaga keasliannya, kemurniannya, ya. Dahulu itulah yang memiliki koneksitas atau konektivitas, keterkaitan, keterhubungan dengan Al-Quran. Karena apa? Isinya sama-sama mengajarkan tauhid kepada Allah. Isinya sama-sama mengajarkan kita mesti manusia ini beribadah hanya kepada Allah subhanahu. Isinya sama-sama menekankan wajibnya, pentingnya manusia ini menjadikan syariat Allah itu sebagai panglima dan pedoman dalam kehidupannya. Itu sama. Ini benang merah yang menyatukan antara Al-Quran, Injil, dan Taurat yang asli, yang terdahulu turun kepada Nabi Musa dan Isa alaihissalam.
Sekaligus juga ini ayat menjadi apa? Sindiran, kritik kepada Yahudi dan Nasrani yang telah mengotak-atik isi kitab sucinya. Nah, ini disebutkan ya di dalam surah Al-Maidah ayat 13. Nah, kebiasaan ahli kitab itu apa? Yuharrifunal kalima amma wadhi'i wa nasu hazzam mimma dzukiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Mereka suka mengubah-ubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan ya yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau wahai Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka. La tazalu tattali'u ala kha'inatin min. Pengkhianatan mereka itu apa? Bukan hanya mengkhianati ya, Nabi Muhammad, tidak percaya, ingkar kepada risalah kenabiannya Muhammad SAW, tetapi berkhianat telah mengubah isi kitabullah, yaitu Taurat dan Injil. Kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat, yang akhirnya mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang beriman, ya, seperti halnya Abdullah bin Salam. Ya, ini pendeta Yahudi beriman kepada Rasulullah SAW, mengakui kebenaran risalahnya. Seperti siapa? Raja Najasyi Negus from Abyssinia yang beriman kepada risalah Rasulullah SAW setelah berjumpa dengan delegasi sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. Lalu mereka berdialog ya di bawah juru bicara Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, berdialog dengan raja yang beragama Nasrani dan pendeta-pendetanya. Ternyata mereka tersungkur, mereka menangis ya setelah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kenabian Isa alaihi salam, bahwa Isa adalah rasul utusan Allah, Isa adalah kalimat Allah dan dia bukan Tuhan. Ya, itu ditegaskan ya. Kenapa di sini disebutkan nazzala dengan anzala? Kemudian fungsi Al-Quran itu apa? Ya, min qablu hudal linnas. Taurat dan Injil itu sebelum diturunkannya Al-Quran, terlebih dahulu itu mereka juga menjadi apa? Taurat dan Injil ini adalah petunjuk bagi manusia. Jadi setiap kitab itu ketika turun itu menjadi petunjuk bagi manusia supaya selamat hidup dunia akhirat. Wa anzalal furqan, lalu kemudian Allah turunkan al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Semua kitab samawi yang asli ya, dengan catatan yang ori, yang asli itu semuanya adalah al-furqan, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Ya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab yang pedih orang-orang yang tetap ingkar dan tidak mau tahu dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para rasul. Orang-orang yang tidak mau menggunakan akal fikirannya, membedakan antara kepercayaan yang benar dan yang salah, tidak bisa membedakan antara agama yang diridhai Allah dengan agama yang tidak diridhoinya. Allah ancam ini. Ya, wal innal ladzina kafaru bi ayatillah. Ya. Mereka yang ya tidak mau menggunakan akal pikirannya, tidak yang mengingkari kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, ya, yang tidak mau membedakan antara yang hak dan yang batil, tidak mengingkari yang batil, tidak menerima yang hak, ya, nauzubillah min zalik. Kemudian tidak memilah dan memilih mana agama yang diridhoi Allah dan mana yang tidak diridhoi. Sebab yang diridhoi Allah hanya satu, innad dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang tidak Allah cuma hanya Islam saja.
Islam yang bersifat umum yang diturunkan untuk semua nabi dan rasul, dan Islam bimakna dengan makna yang khusus, yaitu syariat yang diwahyukan oleh Allah di akhir zaman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ingkar kepada itu semua, ya, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nauzubillah min zalik. Ya, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah, ya, itu dalam ayat ini dikatakan maha perkasa, lagi memiliki hukuman. Ya. Allah itu maha perkasa. Apa makna keperkasaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun yang dapat mengubah keputusan Allah itu. Ya. Dan tidak ada yang dapat mengelakkan dan mempertahankan diri dari azab Allah. Kalau azab Allah sudah turun, apalagi nanti dari kiamat, setelah semua, ya, hujjah dibuka, setelah semua kitab catatan amal semua dibuka, tidak ada yang bisa membantah. Nah, kalau Allah sudah memberikan azabnya, putusannya, maka tidak ada yang dapat mengelak dari azab itu, dan tidak ada yang bisa mempertahankan diri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. So apa? Allah akan membalas segala bentuk kemungkaran dan pembangkangan terhadap hukum-hukumnya dengan azab yang setimpal. Itulah wallahu azizun dzuntiqam. Hati-hati. Ya, maka kita ingat ayat ini, ya, kita baca, kita hayati untuk apa? Ya, kita kalau mau berbuat maksiat ingat ayat ini. Wallahu azizun dzuntiqam. Kalau kita mau membangkang dari syariat Allah, ingat ayat ini. Wallahu azizun dzuntiqam. Ketika orang hendak berbuat zalim, ya, dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan jabatannya, ingat ayat ini. Wallahu azizun dzuntiqam. Ya, pokoknya semua hamba Allah dengan semua derajat tingkatannya, kita harus apa? Kita harus ingat Allah itu maha perkasa. Allah itu enggak tidur. Allah itu selalu melihat, ya, selalu mendengar, selalu memperhatikan dan mengawasi hamba-hambanya. Karena ayat itulah, ayat 5 mengatakan, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Ente mau ngumpet di bawah kolong batu, di dalam di dalam lubang sekecil apapun, bahkan, ya, sampai kalian mau berlindung di dalam benteng yang paling kokoh sekalipun, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya, mau kita berlindung di bunker, di tempat yang paling aman di dunia, nggak bisa. Ya, ini misalnya Bapak mau supaya terhindar dari COVID-19, ya, terus mengasingkan diri di pulau terpencil. Kalau kena, ya kena aja. Ya, ada yang begitu. Dari awal COVID tinggal di pulau. Wah, dia punya pulau sendiri. Ya kan? Ya, kalau udah kena, urusannya kena, ya kena. Nggak ada yang bisa menghindar dari ketetapan Allah. Mau tinggal di mana, mau bagaimana, ada cara Allah untuk, ya, menjadikan kita ini kena penyakit. Karena manusia gak mungkin hidup sendirian, ngurusi sendirian, ya, di tempat pulau terpencil, dia punya villa sendiri, emang dia masak sendiri, emang dia bawa sayur sendiri, emang dia bawa keperluan hidupnya sendiri. Ada orang yang bawa. Nah, penyakit menular bisa datang lewat orang yang bawa. Tidak ada yang steril di atas muka bumi ini, Pak. Semua itu dengan izin Allah, semua dengan ketetapan Allah, nggak bisa kita menghindar. Makanya tugas kita apa? Jaga diri dengan baik. Kalau kita menganggap kita punya tempat paling aman di dunia, punya perlindungan paling hebat di dunia, punya backing paling kuat di dunia, ingatlah Allah itu azizun dzuntiqam. Ya, dia maha perkasa dan dia memiliki hukuman yang setimpal bagi orang-orang yang ingkar, yang membangkang, dan yang berbuat kerusakan di atas muka. Kenapa? Allah tidak ada yang tersembunyi atasnya sesuatu pun,
baik di langit maupun di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.